Apapun perilaku silakan, tapi satu catatan, jangan lakukan di depan umum. Jadi anak dengan ibunya silakan, ayah dengan anaknya silakan, anak dengan neneknya boleh. Silakan, tidak ada batasnya. Yang penting beri kebebasan. Inilah yang digaung-gaungkan di barat itu dengan hak asasi manusia, yang sudah melegalkan secara utuh mulai undang-undang. Ini udah 36 negara boleh LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Syukur alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini 12 Muharram 1445 kita telah mengikuti salat subuh berjamaah. Setelah beberapa hari yang lalu mayoritas umat Islam melaksanakan puasa 9 dan 10 Muharram. Kelihatannya sepakat tanggalnya karena enggak ada ru'yah lagi, karena hisab yang ada di kalender itu hasil hisab, bukan hasil ru'yah. Seandainya ada ru'yah, pasti kita tidak akan sama juga untuk 9 dan 10 Muharram tersebut. Kita songsong saja nanti, kita tunggu saja bulan Ramadan lagi untuk kita berdebat lagi tentang awal Ramadan dan 1 Syawal. Bapak, Ibu, seluruh jemaah salat subuh rahimakumullah. Ada 4 hal yang saat ini menjadi tugas berat bagi kita, baik aparat kita semua, orang tua, umat Islam, menghadapi persoalan ini dengan berat, tetapi tidak boleh kita abaikan karena sudah memanjang dari waktu ke waktu. Ada 4 hal yang menjadi musuh kita bersama yang saat ini bergulir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama judi, kedua narkoba, ketiga begal, keempat LGBTQ. LGBTQ itu istilah barat, kalau istilah kita cukup LGBT saja. Tapi kalau di barat LGBTQ ada tambahan Q-nya lagi. 4 hal inilah yang sehari-hari kita mendapatkan berita besar, karena masyarakat was-was menghadapi segala persoalan yang mengganggu kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita penuh dengan kewaspadaan. Waspada, keluar rumah waspada, masuk rumah saja bisa waspada, ketika tidur pun kita waspada. 4 hal inilah yang paling mengganggu, yang sudah melanda dunia, termasuk kita Kota Lek Sumawwe. Namun kita tidak kaji semua, kita ambil 1 poin saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan begitu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita
uraikan sedikit tentang masalah LGBTQ. Sebelum lahir LGBT ini sudah ada namanya queer. LGBT lahir tahun 1990 belakangan. Istilah yang sudah baku di dunia sebelumnya namanya queer. Dalam bahasa Skotlandia, queer itu double E. Tapi juga dipakai oleh Jerman dengan satu I, queer juga. Apa dia maksudnya queer? Itulah dia LGBT yang kita fahami sekarang. Kalau nanti mungkin jalan-jalan ke barat, lebih populer nama queer daripada LGBT. Karena sudah mencakup semua. Popularitas LGBT baru muncul pada tahun 1990. Baru dibahasa ulangkan, diterjemahkan lagi, diurai dan dibuat istilah baru. Namanya manusia pandai-pandai. Semakin lama semakin pandai, walaupun istilah itu sama saja, sama dengan kurikulum kita sekarang. Ada PSBA, ada kurikulum 13, ada kurikulum 18, sekarang kurikulum merdeka lagi. Isi-isinya itu juga sama. Dan saya perhatikan dari semua informasi itu sama jadinya ini. Berarti kalau sekarang lahir kurikulum merdeka, sama artinya sebelumnya kurikulum penjajahan, karena belum merdeka. Kan itu kan konteks mafhumul mukhalafah. Nah, ini dia kita arahkan kepada LGBT ini yang mengganggu kehidupan kita bersama dan harus sangat hati-hati. Bisa terjadi di dalam rumah tangga kita, anak-anak yang tidak kita tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, L berarti kan lesbi, G itu kan gay, B itu biseksual, T berarti transgender. Nah, kalau tambah Q tadi queer. Nah, lesbi itu sebenarnya bukannya lahir tahun 1950, udah lahir pada masa Nabi Lut. Sama artinya usianya dengan gay. Walaupun dalam hal ini istilah gay lebih populer. Yang pada waktu kita lihat catatan sejarah dalam Al-Quran dalam surah Hud, itu adalah terjadi besar-besaran, bukan berarti tidak ada, besar-besaran pada zaman Nabi Lut. Sampai akhirnya hingga saat ini belum ada kita temukan orang berani memberi nama anaknya dengan Lut. Takut. Belum. Sampai sekarang berapa puluh ribu yang saya di pesantren belum ada yang saya temukan nama Muhammad Lut, Ahmad Lut, Abdul Lut, nggak ada. Tapi Yunus banyak, Ibrahim banyak. Takut. Kenapa? Kata-kata Lut itu diarahkan kepada liwat. Liwat itu kan homoseks. Takut terjadi terjemahan ini. Padahal nama Lut adalah nama seorang nabi. Nah, kajian sejarah sudah LGBT itu sudah ada dari sana, bukan hanya sekarang munculnya. Nah, di Skotlandia dan Jerman itu sudah populer pada abad ke-16. Itulah tadi yang queer. Di Indonesia secara terbuka baru ada mungkin setelah tahun 2000-an. Nah, maka di dunia ini sudah ada negara LGBT, sudah ada negara lesbi dan negara homo. Udah lahir. Nggak ada sistem rumah tangga, nggak ada. Inilah yang dalam sejarah kalau kita lihat itu namanya Kingdom of Coral Sea Island. Itu kawasan sebuah pulau di timur laut Australia. Jadi memerdekakan seluruh penduduknya bebas dari istilah perkawinan. Tadi enggak ada pencatatan perkawinan baik secara agama, adat dan lain sebagainya. Tidak ada. Semua bebas hidupnya. Ini negeri Kingdom of Coral Sea Island ini
kan dijajah oleh Australia sejak tahun 1969, negara kepulauan, ya, kepulauan Laut Karang, dijajah 1969. Tahun 2004 merdeka. Dia merdeka pun karena tuntutan para gay dan lesbi yang ada di Australia supaya mereka memiliki satu negara. Australia memberi waktu, kalau kemudian lahirlah, merdekalah yang namanya Kingdom of the Coral Sea Island itu di kawasan lepas pantai Australia. Berdirilah ini, maka terkenallah negara ini menjadi negara lesbi dan negara gay, negara LGBT. Sangat populer. Jadi nggak ada yang namanya di sana lembaga rumah tangga, bebas sebebas-bebasnya. Ya, apapun perilaku silakan, tapi satu catatan, jangan lakukan di depan umum. Jadi anak dengan ibunya silakan, ayah dengan anaknya silakan, anak dengan neneknya boleh. Silakan, tidak ada batasnya. Yang penting beri kebebasan. Inilah yang digaung-gaungkan di barat itu dengan hak asasi manusia, yang sudah meregalkan secara utuh mulai undang-undang. Ini udah 36 negara boleh LGBT. Nah, bagaimana kehidupan lesbi yang suka sejenis? Berarti mereka tidak suka dengan yang lain jenis. Gay juga sedemikian, sesama jenis. Bagaimana biseksual? Dua-dua maunya dia, suka ke lain jenis, suka sama jenis, bahkan suka di luar dari dua jenis ini. Maka lahir yang namanya transgender. Apa transgender? Orang yang terlahir sebagai seorang laki tapi merasa dirinya sebagai wanita. Ini adalah transgender. Begitu sebaliknya, yang terlahir sebagai wanita tapi merasa dirinya adalah laki-laki. Merasa. Coba kita lihat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Di ayat ini tidak ada jenis ketiga, enggak ada. Enggak mungkin Allah lupa itu. Jenis ketiga yang terdapat dalam fikih namanya khunsa. Inilah transgender tadi, khunsa itu dia. Banci dari istilah bahasa kita ini. Jadi tidak ada. Itu pun dalam bidang fikih bukan berarti memiliki dua jenis kelamin. Satu. Jika seandainya, itu dalam fikih ini ya, dalam fikih, seandainya terlahir seseorang memiliki dua jenis kelamin, maka ia harus memilih salah satunya. Tidak boleh dua-dua. Ya, tidak boleh dua-dua, harus memilih. Dilihat di medis, mana yang lebih dominan dalam tubuhnya, hormon laki-laki atau perempuan. Jika dia laki-laki, maka ia diolah menjadi laki-laki. Jangan dibentuk dua-duanya, tak bisa. Laki-laki sekaligus perempuan. Maka suatu saat dia menjadi suami, suatu saat bisa jadi istri. Nah, inilah transgender ini. Kalau seandainya ini yang terjadi di lapangan ialah orang yang tidak senang dengan jenisnya, maka lahir yang namanya transseksual. Tak suka dengan apa yang dia miliki, merasa dirinya nggak mampu jadi laki-laki. Walaupun dia laki-laki, maka ia pun mengubah jenisnya menjadi perempuan. Sebaliknya begitu. Seorang perempuan tidak puas menjadi perempuan, ia mengubah jenisnya menjadi laki-laki. Maka adalah yang namanya perubahan jenis kelamin, operasi. Nah, ini yang sedang bergulir di dunia saat ini. Bayangkan ketika tempoh hari diberitakan kita pada saat World Cup di bulan November dan Desember yang lalu di Qatar itu, hebatnya Qatar tidak mengizinkan pesawat yang ada tanda LGBT. Oh, luar biasa. Justru Indonesia membuka. Nah, seorang menteri saja mengatakan bahwa itu bukan masalah LGBT. Kenapa? Itu sudah kodrat Allah. Wah, ini susah. Coba dicari ayat atau hadis atau pendapat ulama apapun, itu tidak ada kodrat Tuhan tentang LGBT.
perubahan dan perbedaan kelamin. Tidak ada. Bagaimana dikatakan di kudrah? Ya, kalau udah kudrah berarti kita terima sebagai pemberian Allah. Enggak bisa. Yang diberi oleh Allah hanya 2 jenis, tidak laki-laki, 3 perempuan. Ya, laki-laki atau perempuan, hanya 2 jenis, tapi bisa diubah-ubah ini. Tapi ternyata ini, ya, tentang transseksual ini sudah banyak terjadi, mengubah jenis kelaminnya karena ia tidak puas dengan jenisnya ketika ia terlahir, maka diubahnya dengan jenis yang lain. Mengapa Islam melarang ini? Karena akan terjadi perubahan fikih dalam kehidupannya. Ketika seseorang dia terlahir laki-laki, lalu kemudian menjadi perempuan cantik dengan diolah, ya, struktur tubuh dan fisiknya menjadi indah, menjadi perempuan. Maka jika dia muslim, ini berarti dia sudah makmum di belakang ini. Pada laki-laki sudah jadi makmum, masuk ke warisan. Bagiannya apa? Perempuan atau laki-laki? Begitu sebaliknya, seorang perempuan mengubah jenisnya menjadi laki-laki. Kalau dia jadi qori, akhirnya menjadi imam. Wadah, susah. Ya, terjadi perubahan ini, dan ini yang tidak dibolehkan Islam. Diubah-ubah pun tetap jenisnya, jenis aslinya. Maka pada akhirnya bagaimana? Ia harus disingkirkan dari bentuk-bentuk pelaksanaan hukum. Ketika ia tadi laki-laki sah menjadi imam, sekarang mengubah jenisnya menjadi perempuan, maka putus hubungannya dengan sistem jemaah. Bahkan menjadi makmum saja nggak sah dia, karena sudah berada di tengah-tengah orang yang tidak jenisnya. Ya, kita tidak melihat bagaimana di pesantren Zaitun, ya itu tak usahlah kita lihat, kaji-kaji itu sudah sama-sama tahu kita bagaimana. Ya, di dalamnya bercampur di saf yang sama laki-laki perempuan dengan jarak sampai 2 meter. Nah, ini bahkan juga ikut salat orang yang non muslim ada di dalamnya. Nah, itu yang terjadi. Apa yang heboh sekarang di tempat yang pesantren besar ini, ya ini dah memang kacau balau betul. Ya, pimpinannya pun mau nuntut sana, nuntut situ, nuntut, semua nuntut. Gubernur Jawa Barat dituntutnya, ya menteri dituntutnya, yang mencegahnya tak boleh seperti itu. Maka ya katakan akan tuntut 5 triliun, banyak juga fulusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana ini kalau terjadi di lingkungan kita? Bisa diubah atau tidak? Karena dalam definisi keilmuan, bahwa lahirnya seorang lesbi dan gay itu berawal dari kelainan jiwa. Bisa nggak dibentuk jiwanya sesuai dengan harkatnya? Bisa, lewat pendidikan, lewat pergaulan, lewat arahan. Ini tidak dibiarkan, maka akhirnya seperti itu. Dulu kan kita pernah pada tahun 90-an terjadi di Kuala Simpang, seorang perempuan kawin dengan seorang perempuan. Ketika lahir, ia bernama Suhartini. Ketika dia di SD SMP, dia menjadi Suhartono. Nggak suka dia jenis perempuannya. Orang tuanya pun membebaskannya, terserah kau katanya. Akhirnya dalam kakak namanya Suhartono, bukan Suhartini. Maka akhirnya ia masuk sekolah dengan jenis kelamin laki-laki. Ya, ini belum ada HP kita dulu ya, tahun 90-an belum ada. Kalau ada mungkin lebih heboh itu. Tapi terjadi seperti ini. Maka ia menggunakan celana, main bola, bahkan dia satu tim dari sekolahnya menjadi pemain bola inti. Luar biasa, padahal dia seorang perempuan ini. Pada akhirnya apa? Tamat SMA, dia dapat jodoh, jatuh cinta kepada seorang perempuan. Nah, dia agak ganteng ini. Siapa yang nggak mau? Terjadilah perkawinan, terjadi pernikahan. ACC dinikahkan orang tua, jadi sebagai pasangan suami istri. Apa yang terjadi? Pada malam pertama saja ribut langsung. Ya bagaimana nggak ribut? Namanya suami istri, ribut langsung. Tertengkar satu malam itu,
orang tua nggak gusar. Kenapa? Udah ngerti bahwa itulah akibatnya. Akhirnya keluarga dari yang si perempuan yang dikawininya itu mengadu ke polisi. Nah, waktu itu belum ada Pak Abu Bangka itu. Ya, belum ada. Kalau ada, wah ini langsung tangkap. Belum ada. Tahun 90-an langsung tangkap. Siapa ditangkap? Ya, ini tadi Suhartononya ini, karena ini sudah namanya penipuan. Sudah ditangkap dia, siapa lagi ditangkap? Ditangkap Kua. Kua ditangkap. Kenapa? Kenapa kamu ACC-kan seorang perempuan menikah dengan seorang perempuan? Nah, begitu masuk persidangan, apa kata Kua? Saya tidak rela saya disalahkan. Kenapa? Kan orang melapor ke saya dengan membawa fotokopi KK, fotokopi KTP. Yang saya lihat itu datang orang tua, datang dia dengan menggunakan pakaian yang serba laki-laki. Tak mungkin saya buka pakaiannya semua. Mana ada itu orang yang mau kawin? Ayo saya buktikan dulu, buka pakaian semuanya. Kan nggak mungkin. Repot itu. Ini dia nggak beradab nanti kan? Nggak beradab. Nggak mungkin Pak. Saya membuka pakaian. Ini yang ada datanya. Jenis kelamin laki-laki. Namanya Suhartono. Menang kuat. Lepas. Akhirnya yang terjebak adalah dua. Itu orang tua berdua ditambah dengan si perempuan tadi. Ini yang masuk penjara. Ini contohnya. Karena akibat pertukaran kelamin. Dan ini dia nggak mau ubah kelamin, nggak mau ubah. Ya gaya hidung ya menjadi seorang laki-laki. Ya. Nah, belum lagi yang benar-benar mengubah kelaminnya. Kan pernah terjadi. Ya, warga negara Belanda mengawini seorang perempuan keturunan dari Indonesia yang sudah mengubah kelaminnya dari laki-laki perempuan. Laki-laki ini baru tahu bahwa istrinya yang dianggap sebagai perempuan yang selama ini perempuan ternyata adalah mantan laki-laki setelah 10 tahun. Kan lama ini, lama sekali baru ketahuan. Hebat juga. Nah, ini contoh-contoh yang merusak tatanan sosial kita akibat dari LGBT ini. Maka apa yang terjadi di sekitar kita tentang gaya hidup LGBT ini sudah sangat membuat kita gelisah, resah. Ya, di Banda Aceh tiap hari kita melihat ada yang ditangkap karena ini perkumpulan gay dan lesbi ini. Nah, di Jakarta, itu di Jakarta Timur ada kawasan mereka tempat berkumpul, kawasan gay. Ya, di daerah Bekasi juga ada, di Jawa Timur udah ada tempat-tempat mereka. Nah, bagaimana kedosaatan ini? Usahanya ialah diundangkan bahwa LGBT di Indonesia itu sah. Boleh kawin sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau sudah masa operasi udahlah aman, sudah jadi banyak sudah. Tapi kalau sudah perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ini yang membuat kita berbahaya. Ya. Mereka sama dengan binatang sedikit. Yang saya bacanya 3 ini yang gemar homo binatang ini. Ada 3 binatang, satu angsa katanya. Oh ini hati-hati angsa ini. Angsa suka homo dia. Ya, LGBT juga angsa ini. Kemudian penguin. Penguin juga bagus-bagus, tapi dia juga akhlaknya nggak bagus ini penguin. Dia suka homo. Yang ketiga, ikan lomba-lomba. Ikan lomba-lomba di bawah hias, ternyata dia suka juga homo ini. Ya, ikan lomba-lomba. Nah, itu binatang. Yang lain, ayam nggak suka, kambing nggak mau, lembu juga. Kalau ini terjadi, maka nanti nggak bisa kita korban lagi. Kenapa? Kambingnya itu terlibat gay. Nah, ini nggak bisa. Ya, syaratnya harus ya bukan laki-laki, dia perempuan betina atau jantan. Ini kambingnya udah terlibat LGBT, pecat jadi kambing. Nah, ini. Nah, jadi ini yang harus kita waspadai, yang menurut terapi dari semua ahli ilmu jiwa maupun medis.
Kalau sudah terjadi tanda-tanda ini, jangan dibiarkan mereka dalam kehidupan sosial yang bebas memanfaatkan istilah-istilah itu. Bisa diarahkan. Jadi dunia barat yang menciptakan ini, mereka juga ciptakan terapinya. Jadi mereka ciptakan penyakit, juga menciptakan obat. Sama seperti COVID-19 tempoh hari ini. Ya, kata orang COVID itu diciptakan, bukan sendiri. Mereka juga cari obatnya lagi. Seperti ini. Jadi nggak bisa dibiarkan, ada obatnya. Jadi dalam agama kita, berarti orang tua kita ini jangan melepaskan diri dari bimbingan orang tua. Ya, kalau mungkin dia ternyata dia suka sesamanya, kalau sekedar bergaulan biasa nggak masalah. Kenapa? Ya memang begitu akhlak Islam. Mana boleh laki-laki perempuan bisa bergandingan tangan, tapi di barat tidak boleh. Artinya di barat itu kalau bergandingan laki-laki dengan perempuan aib. Ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi laki-laki dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan itu agak aib. Jadi udah terbalik-balik dunia ini. Anak-anak kita juga kita arahkan bagaimana mereka cara bergaul. Kalau sesama jenis mereka silakan, tapi dalam batas-batas ya ukuran agama. Karena memang kita menyiapkan begitu. Makanya kita di sekolah-sekolah Islam saat ini kita lihat bahwa lokal laki-laki dalam belajar dibedakan dengan lokal perempuan. Di barat nggak boleh. Tak boleh di barat. Tak boleh dipisah. Kalau perlu satu bangku laki-laki perempuan. Nah, jadi kita pisahkan. Kenapa? Biar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jika terjadi kemudian perubahan-perubahan yang fatal dalam pergaulannya, ternyata dia punya syahwat sesama jenisnya, ini harus cepat-cepat ditangani. Harus. Nah, maka batu ujian di pesantren yang membina semua laki-laki, yang satu semua perempuan, ini harus hati-hati kita. Harus. Kenapa bisa terjadi seperti ini dan pernah terjadi? Nah, kenapa? Ya, ada yang penyakit yang terbawa di dalamnya. Nah, ini harus diobati. Obat pertama ya dinasihati, ya diajarkan. Jika bisa, ini kita harus singkirkan. Bahaya. Kenapa? Menular nanti di dalam pergaulan sehari-hari dalam kehidupan pesantren. Jadi mari sama-sama kita upayakan ini semua kerjasama yang baik. Ketika anak kita ada perubahan yang tidak baik, maka kita harus bimbing cara yang benar. Ketika anak tetangga terjadi, jangan kita biarkan. Kita tegur dan kita ingatkan orang tuanya. Nah, di sekolah terjadi, guru tidak boleh diam. Harus melakukan terapi bagaimana cara jangan sampai terjadi pelanggaran tabiat hidup dan perilaku seksual manusia. Nah, jadi ini yang dapat kita sikapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan untuk membimbing anak-anak generasi muda kita untuk bisa hidup layak sebagai manusia normal, sebagai manusia yang lain jenis. Mereka saling bertemu dan disatukan dalam satu lembaga pernikahan. Ini dia. Kenapa terjadi pernikahan? Karena memang kita berbeda. Ya, kenapa terjadi pernikahan? Karena memang tidak tidak sempurna, saling menyempurnakan. Karena perbedaan itukah bisa menjadi orang bisa bersatu. Ada perbedaannya, disatukan di mana? Biar saling belajar di mana letak perbedaan masing-masing. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sah sebagai pasangan laki-laki perempuan dalam lembaga pernikahan berdasarkan hukum dan undang-undang. Demikian pada pagi hari ini, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Nasallallahu khairal jaza wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.